Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Indah Nabila dengan NIM 12014190073 dalam mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai hubungan manusia dan teknologi, di mana kita tahu bahwa sejak dulu teknologi sudah ada dan manusia sudah menggunakan teknologi tersebut. Hubungan antara manusia dan teknologi ini telah mengalami perkembangan di setiap zamannya, di mana manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya teknologi, mulai dari aktivitas keseharian sampai aktivitas-aktivitas yang berat lainnya. Sehingga sekarang ini teknologi sudah menjadi kebutuhan manusia. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata teknologia, yang terdiri dari dua kata, yaitu kata tekno dan kata logia. Kata tekno yang berarti keahlian dan kata logia yang berarti pengetahuan. Jadi, teknologi dapat kita artikan sebagai ilmu yang diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan manusia dan teknologi. Kita tahu bahwa saat ini manusia dan teknologi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan lagi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga mempermudahkan manusia dalam menjalani aktivitas keseharian mereka. Maka dari itu, terdapat 4 jenis hubungan antara manusia dan teknologi. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama yaitu hubungan keterbukaan, merupakan bahwa manusia melihat dunia dengan alat, yang artinya teknologi yang digunakan itu dijadikan alat pada manusia, atau teknologi tersebut dilibatkan untuk menjadi bagian tubuh dari manusia yang nantinya menimbulkan unsur magnifikasi atau amplifikasi dan reduksi. Contohnya seperti kacamata yang digunakan sebagai pengganti indera penglihat dan telepon yang digunakan sebagai pengganti indera pendengar. Yang kedua ada hubungan hermeneutik. Hermeneutik sendiri berarti tafsiran terhadap bacaan sehingga dapat dipahami. Berarti bahwa alat atau teknologi yang dibaca sebagai teks kemudian akan ditafsirkan. Dalam hubungan hermeneutik, persepsi dan penafsiran saling berhubungan. Maka dari itu dibutuhkan fokus yang mendalam pada saat penafsiran benda tersebut atau teknologi tersebut. Contohnya seperti saat membaca termometer. Untuk selanjutnya ada hubungan keberlainan, yaitu di mana teknologi dilihat dan dianggap sebagai sesuatu yang bukan dirinya, ataupun teknologi tersebut dilihat sebagai seakan lain yang nantinya sangat berbeda dengan manusia. Contohnya seperti mesin ATM yang kita anggap sebagai pegawai bank. Untuk hubungan yang terakhir yaitu ada hubungan latar belakang, di mana teknologi beralih peran yang dari peran utama menjadi peran latar belakang. Teknologi ini hanya dipahami sebagai ketidakhadiran. Manusia tidak perlu terus terhubung dengan alat ini, tetapi hanya sewaktu-waktu saja. Contohnya ketika manusia akan menyalakan AC. Untuk materi yang selanjutnya,
kita akan membahas mengenai penerapan teknologi dalam kehidupan manusia. Kita tahu bahwa teknologi merupakan ilmu yang sangat luas, bisa mencakup berbagai bidang. Maka dari itu, berikut ini merupakan beberapa contoh penerapan teknologi di kehidupan manusia. Yang pertama, pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan yang terus-menerus mengalami perkembangan, maka sebagai pembelajar kita juga harus ikut menyesuaikan perkembangan teknologi, yaitu seperti penggunaan internet sebagai sumber belajar dan alat komunikasi lainnya sebagai media belajar. Apalagi di saat pandemi seperti ini, yang kita harus menyesuaikan teknologi karena proses belajar menggunakan e-learning atau belajar jarak jauh. Yang kedua yaitu pada bidang kesehatan, di mana pemanfaatan teknologi pada bidang kesehatan ini salah satunya adalah sistem yang berbasis kartu cerdas atau smart card. Sistem yang digunakan ini bisa digunakan oleh juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit sang pasien. Bidang yang ketiga yaitu bidang perbankan. Pada bidang ini, teknologi diterapkan pada proses transaksi yang dikenal dengan internet banking dan penarikan uang pada mesin ATM. Bidang yang keempat ada bidang bisnis. Pada bidang bisnis ini, pemanfaatan teknologi biasanya terjadi pada proses jual beli, contohnya seperti e-commerce. E-commerce ini merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemesanan barang, dan jasa melalui sistem elektronik. Dan yang terakhir, yaitu pada bidang perusahaan, di mana pemanfaatan teknologi pada bidang ini digunakan karena kebutuhan efisiensi waktu dan biaya yang diharuskan setiap perusahaan harus menerapkan teknologi. Penerapan teknologi ini seperti pada Enterprise Research Planning. Untuk selanjutnya dan pembahasan yang terakhir, kita akan membahas mengenai manfaat teknologi bagi kehidupan manusia. Berikut merupakan manfaat dari teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kecepatan, di mana kita tidak perlu memperhitungkan kecepatan teknologi dan waktu bukan menjadi kendala lagi saat kita berkomunikasi. Yang kedua ada kejelasan, di mana dengan dilengkapinya gambar dan audio yang sangat jelas dalam berkomunikasi menjadi sebuah pengalaman yang tidak ada sebelumnya. Yang ketiga ada kedekatan, di mana semenjak adanya teknologi, jarak bukan menjadi masalah lagi. Dan yang keempat ada penyebaran, di mana informasi yang sangat mudah didapat dan dijangkau oleh teknologi. Yang kelima ada penyimpanan data. Kita akan lebih leluasa menyimpan data dengan mudah dan aman. Sekian pembahasan mengenai hubungan manusia dan teknologi. Maaf bila terjadi kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.